Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan karunia-Nya kita mampu melazimi ketaatan-ketaatan kepadanya yang mudah-mudahan menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam surganya kelak ketika di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap orang yang beriman kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bita'liqis sauti fil bait. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menggantungkan cambuk atau cemeti di rumah. Terkait dengan hadis ini, para ulama berbeda pendapat tentang status hadis. Imam Bukhari memasukkannya di dalam salah satu hadis yang beliau angkat ketika membahas tentang tema adab, yaitu kitab Adabul Mufrad ini. Sebagaimana kita tahu bahwa riwayat Imam Bukhari itu rata-rata adalah riwayat yang sahih. Tapi para ulama secara umum berbeda pendapat terkait dengan kedudukan hadis ini, apakah dia termasuk hadis yang sahih yang bisa diamalkan, ataukah kemudian dia termasuk hadis dhaif yang kemudian tidak bisa dijadikan sebagai hujah untuk diamalkan. Ya. Kalau Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan bahwa hadis itu tidak berdasar, sehingga tidak bisa diamalkan menurut nas, akan tetapi tidak mengapa jika ingin dilakukan. Kalau Syekh Shalih Al Munajjid mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih sehingga layak untuk kita amalkan. Syekh Al Albani mengatakan hadis ini hasan, dan begitu seterusnya. Artinya banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli hadis terkait dengan hadis ini. Tapi ada beberapa faidah yang kemudian layak untuk kita jadikan sebagai pelajaran. As-saut di dalam bahasa Arab itu artinya sebuah alat yang kemudian biasa digunakan untuk menghukum atau mengajarkan adab dalam kehidupan sehari-hari. Maka nanti
terkait dengan salah satu di antara hukuman hudud di dalam Islam, ketika kemudian hukum had itu ditegakkan, adalah salah satu di antara bentuk hukumannya adalah al-jilid. Jilid itu artinya dihukum dengan hukuman cambuk, ya. Yang nanti pembahasan panjang tersendiri di kalangan para ulama ahli fikih terkait dengan penerapan hukum cambuk itu sendiri. Cambuknya yang digunakan memiliki karakter yang seperti apa, ya. Kalau menurut Nabi SAW dalam sebuah hadis, cambuknya tidak boleh terlalu keras karena baru, juga enggak boleh terlalu lembek karena sudah lama, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian, termasuk di dalam cara menggunakan cambuknya itu juga ada perbedaan cambuk yang digunakan untuk cara mencambuk yang digunakan untuk menghukum dalam penegakan hukum hudud berbeda dengan cambuk yang digunakan untuk menyiksa. Salah satu di antara perbedaan mendasarnya adalah cara mengayunkan cambuknya. Cambuk untuk menghukum itu mengayunkannya tidak dengan mengangkat setinggi-tingginya seperti ini. Dia hanya diangkat sebatas ini kemudian dicambukkan. Tidak kemudian diangkat sampai ketiaknya kelihatan. Nah, ini juga nanti jadi perhatian di dalam dunia pendidikan, bahwa menggunakan pukulan untuk mendidik itu nanti pembahasan tersendiri di kalangan para ulama. Ahmad Syahnun nanti di dalam kitabnya Adabut Ta'lim wal Muta'alim itu, Adabut Ta'lim wal Mu'alim, disebutkan bahwa mencambuk atau memukul, bukan mencambuk ya, memukul yang tujuannya untuk mendidik, ya, secara hitungan itu tidak boleh lebih dari 3 hitungan. Jadi maksimal namanya mendidik itu memukulnya hanya 3 kali. Itu pun bukan diangkat dengan sepenuh tangan seperti ini, tapi hanya diangkat tongkatnya saja seperti ini, ya. Dan nanti batasan panjang tongkat yang digunakan untuk memukul kurang lebih sekitar 3 jengkal atau setengah meter, tidak panjang, karena dia namanya tongkat seperti itu, dia semakin panjang semakin sakit. Dan tidak boleh menggunakan tongkat yang terlalu besar atau terlalu kecil, karena terlalu besar nanti membekas meninggalkan memar dan semisalnya. Kalau kemudian dia terlalu kecil juga terlalu pedas, ya, sehingga kemudian juga menyakiti. Sampai ada takaran-takaran seperti itu, Pak, di dalam aturan di dalam Islam. Maka nanti dalam bab ta'dib, ya, ketika kemudian menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah olehmu dirimu dan anggota keluargamu dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menafsirkan ayat ini dengan perkataan beliau, allimuhum wa adibuhum, ajarkanlah kepada mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab, ya. Terkait dengan apa yang kemudian disebutkan oleh Nabi, alliku as-sauta fil bait, ya. Gantungkanlah cambuk itu di rumah supaya kemudian bisa dilihat oleh seluruh anggota rumah tadi itu, dalam rangka untuk mengajarkan dan mengingatkan bahwa kesalahan itu ada hukumannya, tapi bukan untuk digunakan, karena nanti yang berhak untuk menggunakan hukuman cambuk itu hanya hakim di dalam Islam, ya. Tidak sembarang orang boleh mencambuk. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian, ya. Makanya terkait dengan penggunaan cambuk nanti secara hukum hanya boleh digunakan dalam 2 hal. Yang pertama, di dalam penegakan hukum jilid,
di dalam hukum had tadi itu. Yang kedua adalah di dalam peperangan atau berkuda, ya. Yang itu merupakan salah satu di antara alat yang digunakan untuk senjata atau untuk melatih kuda. Dan ini bagian dari yang kemudian juga penting untuk jadi perhatian kita, ya. Selain di dua tempat itu, hukum asalnya tidak boleh digunakan. Perintah Nabi untuk menggantungkan cambuk di rumah, menurut para ulama yang mensahihkan hadis ini, adalah bagian dari perintah Nabi untuk mengingatkan anggota keluarga dan mengajarkan adab kepada mereka agar mau ikut aturan. Karena setiap yang melanggar aturan itu ada potensi hukuman. Yang dulu salah satu bentuk hukuman itu adalah dengan dicambuk. Makanya digantungkan cambuk di rumah itu bisa berefek bagi siapapun yang melihatnya. Sedangkan hari ini cambuk ini identik dengan kuda lumping, Pak, yang jadi masalah sekarang nih. Jadi kalau gantungin cambuk di rumah nanti dikira apa itu pemain kuda lumping tadi kan gitu, ya. Jadi enggak terlalu ngefek kalau hari ini, ya. Walau alam nanti kalau kemudian tegak syariat Islam kemudian ditegakkan hukum hudud sehingga ada hukuman cambuk misalnya, mungkin apa yang disebutkan Nabi untuk menggantungkan cambuk di rumah itu akan menjadi efektif kembali. Tapi kalau hari ini konotasi cambuk itu identik dengan yang seperti tadi, ya. Sehingga terkait dengan efek takdibnya pun juga kurang berefek bagi umumnya orang-orang hari ini. Kecuali bagi keluarga yang memang sudah mempelajari Islam dengan baik, bagaimana kemudian ada hukuman cambuk dan lain sebagainya. Ketika kemudian digantungin cambuk mereka jadi teringat, ya. Dan ini menjadi bagian dari apa yang kemudian penting untuk jadi perhatian kita, ya. Salah satu di antara faedah juga di dalam hadis ini adalah bahwa adab itu bagian dari yang dijunjung di dalam Islam. Sehingga kemudian melatih diri dan juga anggota keluarga untuk memiliki adab yang baik dengan metode-metode yang diperintahkan oleh syariat, itu menjadi bagian dari yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman, ya. Apalagi tadi di antara makna apa yang kemudian disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, makna menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu adalah mengajarkan mereka ilmu dan mengajarkan mereka adab. Dan memiliki adab yang baik, memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat, itu bagian dari kecerdasan tersendiri. Dan ini penting untuk jadi perhatian kita. Sedangkan hari ini banyak orang yang kemudian fokus di dalam pendidikan itu hanya tentang nilai kognitif, nilai akademik saja. Padahal salah satu di antara bagian dari yang harusnya diperhatikan oleh setiap pendidik, setiap orang tua adalah bagaimana kemudian bukan hanya mengajarkan ilmu tapi juga mengajarkan adab. Yang hari ini banyak kaum muslimin terwah-wah melihat attitude-nya orang-orang Jepang. Bagaimana kemudian mereka yang menghormati orang lain, bagaimana mereka yang kemudian rapi, tidak semrawut, enggak enggak semaunya sendiri, rapi mau antri dan seterusnya. Hari ini semua orang terwah-wah dengan apa yang kemudian dilihat seperti itu. Padahal harusnya kaum muslimin lebih mungkin dan lebih bisa untuk melakukan hal itu. Bukan hal yang nggak mungkin, Pak. Wong 212 dulu aja sudah terbukti kok.
sebanyak orang yang sebanyak itu berjalan di sebuah jalan yang sama, ya, tidak saling sikut-sikutan, tidak saling istilahnya dorong-dorongan, semuanya antri, semuanya mau tertib, semuanya sholat pun juga ikut apa yang kemudian diucapkan imam, nggak sholat sendiri-sendiri. Bahkan ketika acara selesai pun nggak ada satu buah sampah pun. Kita mampu sebenarnya, Pak. Dan itu bahkan bagian dari apa yang kemudian menjadi adab Islam yang layak untuk kita syiarkan. Tapi kembali kepada diri kita masing-masing. Yang kadang-kadang kita ini ya di dalam banyak kesempatan diuji, Pak. Ketika kemudian di lampu merah ya harus ngantri. Ya, kadang-kadang ada selah ya masuk aja gitu kadang-kadang. Ya. Kemudian makanan yang juga misalnya di tempat-tempat tertentu yang itu bagian dari acara untuk bersama, kadang-kadang yang masih rebutan nggak mau ngantri, ya. Itu kan ujian bagi kita sebenarnya. Karena sebenarnya untuk terkait dengan adab-adab yang baik itu nggak perlu belajar dari orang Jepang, Pak. Karena Islam sudah mengajarkan kita tentang itu. Kalau untuk mendapatkan hal-hal yang baik itu tidak perlu belajar dari orang lain. Karena sejatinya apa yang diajarkan Islam itu sudah cukup baik untuk kemudian dijadikan sebagai syiar kita umat Islam. Kalau kita mau mempelajarinya. Yang jadi masalah banyak hari ini kaum muslimin tidak kenal dengan Islamnya sendiri. Dan ini yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita. Hari ini banyak kaum muslimin yang kemudian terwah-wah tadi itu dengan bahasa asing. Bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Korea, bisa bahasa Inggris. Padahal dulu pernah ada masa di mana orang Eropa itu bangga ketika kemudian menulis surat cinta untuk pacarnya dalam bentuk bahasa Arab. Kita pernah punya masa itu, Pak. Hari ini banyak kaum muslimin yang terwah-wah dengan produk-produk branded karena kualitas. Dulu pernah ada masa di mana pedagang-pedagang Eropa itu lebih bangga menjual produk-produk kaum muslimin dibandingkan produk mereka sendiri. Karena terjamin kualitas dan standar produksi yang kemudian layak untuk dijual. Tidak ada tipu menipu. Dengan kejujuran para pedagang muslim dahulu. Dan ini penting untuk jadi perhatian kita. Bagaimana kemudian kita perlu bangga dengan agama kita. Karena semua yang baik yang ada di dunia ini semuanya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Bahkan Allah memuji nabinya dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika kemudian ditanya tentang bagaimana akhlak Nabi SAW, Aisyah menjawab dengan kalimat yang singkat tapi cukup dalam maknanya. Fa inna khuluquhu al-Quran. Sesungguhnya akhlaknya adalah Quran. Itu akhlak Nabi kita. Yang harusnya juga kita tiru. Dan ini menjadi bagian dari yang layak untuk kita jadikan sebagai perhatian bagi kita semuanya yang mengaku sebagai umat Muhammad, mengaku sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian. Maka terkait dengan ta'dib tadi, terkait dengan mengajarkan adab, ya, di dalam Islam sangat mewanti-wanti dalam urusan pukul memukul.
Karena seorang muslim itu bukan orang yang ringan tangan dan suka menyakiti, bukan orang yang kasar, bukan orang yang pemarah dan emosional. Seorang mukmin itu adalah orang yang lembut. Al mukminu alifun ma'luf. Seorang mukmin itu adalah orang yang lembut lagi mudah dilembutkan. Itu seorang yang beriman. Dan itu bagian dari apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi kita kepada kita. Maka di dalam mendidik pun kita lihat, meskipun boleh memukul, tapi para ulama dulu yang kita dapati riwayatnya sangat jarang di antara mereka yang kemudian memukul saat mendidik. Ya. Imam Syafi'i ketika kemudian mendapati muridnya itu tidak faham-faham, Pak, sampai diulang 39 kali pelajarannya. Kita ini kadang-kadang jadi orang tua ngajarin anak sendiri aja, ngulang 3 kali aja udah sampai jengkel-jengkel kita ini. Ya. Kamu ini kayak gini aja nggak paham-paham, udah berapa kali bapak ulang ini, udah berapa kali ibu ulang ini, gitu kan, sampai jadi konten di media sosial kan. Seorang ibu marah-marah saat ngajari anaknya, gitu kan. Padahal paling baru ngulangin beberapa kali. Loh, Imam Syafi'i itu sampai ngajari mengulang pelajarannya kepada seorang murid itu sampai 39 kali, Pak. Masya Allah. Kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh ulama-ulama zaman dulu. Ya. Mereka tidak marah karena muridnya tidak paham. Justru menjadikan bahan introspeksi diri, bisa jadi caranya mengajar masih kurang tepat sehingga muridnya nggak paham. Ya. Kalau guru-guru kita kan kebanyakan murid nggak paham malah dimarah-marah. Padahal nggak paham bisa jadi bukan salah muridnya. Bisa jadi saya bilang bukan berarti mesti salah gurunya juga enggak. Bisa jadi bukan hanya salah muridnya. Bisa jadi karena gurunya juga yang kurang baik di dalam menjelaskannya. Kan bisa jadi, namanya potensi itu kan, namanya manusia kan bisa jadi salahnya dari objek, bisa jadi salahnya dari subjek. Wong namanya sama-sama manusia. Dan ini penting untuk jadi perhatian kita. Sebagaimana kita sebagai orang tua harusnya bersabar ketika menghadapi anak kita. Walaupun prakteknya juga ternyata sulit, Masya Allah, Pak. Bersabar terhadap anak itu. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan muru auladakum bis salati wastabir 'alaiha. Ya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah. Kadang-kadang bersabar terhadap anak, terhadap istri itu ya tidak mudah ternyata. Ya. Betul-betul kita berjuang untuk bisa melaksanakan ayat tadi, wastabir 'alaiha. Ya. Harusnya kita mengingat kembali saat anak kita usia 2 tahun, 1 tahun itu kan, yang kadang-kadang dia tanya berulang kali pun kita sabar menjawabnya. Bah, apa itu? Misalnya gitu kan. Dijawab burung. Nanti enggak lama tanya lagi, apa itu, Bah? Burung. Tanya lagi nanti, apa itu, Bah? Burung, kan gitu. Kalau anak kita masih 2 tahun, coba yang tanya gitu anak kita yang 5 tahun. Atau anak kita yang 7 tahun, itu sikapnya sudah berbeda. Padahal sama masih anak kita. Yang kadang-kadang kita juga perlu introspeksi diri sebagai orang tua. Kita menjawab anak kita pertama yang sudah gede dengan menjawab anak kita yang terakhir yang mungkin masih kecil, masih balita tadi itu. Kita sikapnya berbeda, Pak. Itu mungkin penting untuk jadi bahan introspeksi diri bagi kita. Ya sama, perlu jadi pelajaran juga bagi kita. Dulu orang tua kita dengan sabarnya menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dan celotehan kita di saat kita masih kecil. Ketika kemudian kitanya sudah dewasa dan orang tua kita sudah mulai menua, dia bolak-balik bertanya, kadang-kadang kita jengkel. Perasaan tadi habis nanya kok nanya lagi.
Ya. Itu harusnya jadi introspeksi diri juga bagi kita. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Barang siapa yang kami tambahkan usianya, kami kurangi ciptaannya. Yang kadang-kadang orang itu semakin menua, perilakunya seperti anak kecil lagi. Padahal dia sudah tidak kecil lagi. Yang kadang-kadang kita sebagai anak yang sudah besar menyikapi orang tua kita yang seperti anak kecil tadi itu kita sering emosi. Makanya kalimat yang Allah tegaskan juga di dalam ayatnya wa kullahuma qaulam ma'rufa, dan katakanlah kepada kedua orang tuamu itu perkataan yang baik. Itu ternyata prakteknya juga enggak gampang, Pak. Ketika kemudian kita sebagai orang tua mendidik anak, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Ketika kemudian kita menjadi anak, menyikapi orang tua kita yang sudah sepuh, sudah istilahnya tua, ya, tidak lagi seperti saat dia masih sehat dulu misalnya, sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai pikun, sudah mulai berkurang segala apa yang kemudian dimampuinya. Kita juga diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan janganlah kamu mengatakan uff dan jangan pula menghardik mereka. Wa qul lahuma qaulan ma'rufa, dan katakanlah kepada mereka berdua dengan perkataan yang baik. Dan ini juga bagian dari adab gitu. Di satu sisi kita penting untuk mengajarkan adab kepada anak-anak kita. Di sisi lain kita juga berlatih dan berusaha mengamalkan adab yang baik tadi itu kepada orang tua kita. Apalagi usia 30-40 itu usia di mana kemudian dia sudah mulai punya anak, di sisi lain dia juga masih punya orang tua. Makanya apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Kita dianjurkan oleh Allah untuk berdoa. Kalau kita sudah mencapai usia 40 tahun, banyak-banyaklah doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, karuniakanlah rasa syukur kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Wa ala walidayya, dan juga apa yang telah Engkau karuniakan kepada kedua orang tuaku. Dan itu yang kemudian Allah sebutkan. Sampai pada kalimat wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak-anak keturunanku. Jadi di satu sisi kita penting untuk memperhatikan orang tua kita, di sisi lain kita juga harus perhatian juga kepada anak-anak kita. Dan usia 40 ini memang usia berat, Pak. Usia berat. Harus memperhatikan anak-anaknya, juga harus memperhatikan orang tuanya kalau masih punya orang tua. Kalau udah usia 50, 60 itu rata-rata orang tuanya sudah tidak ada. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting, sehingga apa yang menjadi kewajibannya sudah mulai berkurang. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Itu juga bagian dari adab. Maka cambuk yang digantungkan di dinding rumah kita itu sebagai pengingat bagi kita pentingnya untuk memperhatikan aturan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih tua dari kita, dan bagaimana kemudian kita memperlakukan orang-orang yang lebih muda dari kita. Makanya Nabi juga mengingatkan
laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami mereka yang tidak memuliakan orang-orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda. Dan ini bagian dari kemudian apa yang diingatkan oleh Nabi kita. Maka takdib, mengajarkan adab, itu bagian dari yang tidak boleh diabaikan oleh setiap muslim. Bagaimana kemudian dia mendidik dirinya dan juga anggota keluarganya tadi itu dengan adab-adab yang baik. Ini harusnya nanti khatam kitab ini, Adabul Mufrad. Semua yang ikut kajian di sini harusnya adabnya sudah baik semua. Logikanya. Ya. Nah, ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian. Karena itu bagian dari yang diajarkan, disebut dengan al-adab al-mufrad, itu maksudnya adab pribadi yang harusnya kita amalkan masing-masing. Dimulai dari adab kepada orang tua, adab kepada anak-anak, budak, pembantu, adab kepada tetangga, dan seterusnya, sampai nanti terkait dengan bagaimana kemudian adab kepada yang disebutkan oleh disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufradnya ini. Dan ini bagian dari yang kemudian tidak boleh kita anggap sepele, karena hari ini perhatian banyak kaum muslimin terkait dengan masalah adab ini sangat rendah. Bagaimana adab terhadap gurunya ketika dia sebagai seorang murid misalnya. Bagaimana adab terhadap muridnya ketika dia sebagai seorang guru. Bagaimana adab seorang anak kepada orang tuanya ketika dirinya menjadi seorang anak. Bagaimana adab orang tua kepada anaknya ketika dirinya sebagai orang tua, dan begitu seterusnya. Semuanya bagian dari yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Maka bagian dari yang tidak boleh kita abaikan, bagian dari yang tidak boleh kita anggap sepele adalah terkait dengan mengajarkan adab tadi. Makanya Nabi SAW juga mengingatkan kita dengan kalimat bahwa taklimul adab itu, mengajarkan adab itu intinya adalah bagaimana terlaksananya apa yang kita ingin ajarkan tadi. Bukan caranya. Yang tidak selalu mengajarkan sesuatu itu harus dengan dipukul gitu. Makanya Nabi juga pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis, wala tarfa asaka an ahlika wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Janganlah engkau mengangkat tongkatmu di hadapan keluargamu menjadi ringan tangan untuk suka memukul tadi, entah memukul istri, entah memukul anak, entah memukul pembantu, karyawan dan semisalnya. Wa akhifhum fillahi azza wa jalla, dan buatlah mereka takut kepada Allah. Salah satu di antara yang kemudian diajarkan Nabi kepada kita, meskipun Nabi sendiri pernah menyebutkan di dalam hadis yang lain tadi terkait menggantungkan cambuk di dinding rumah, termasuk bagaimana kemudian Nabi juga pernah menyebutkan wadribuhum wahum ibnu ashri sinin, dan pukullah anakmu itu ketika ia tidak mau sholat saat ia usia 10 tahun. Ya. Tapi semua hadis-hadis tadi itu tidak untuk kemudian menjadi amalan sehari-hari terkait dengan pukulannya tadi. Karena Nabi juga mengingatkan wala tarfa asaka ala an ahlika tadi. Dan janganlah kamu mengangkat tongkatmu itu untuk keluargamu. Ya, menakuti mereka dengan pukulan, cambukan atau hukuman apapun itu. Tapi ajarkanlah keluargamu itu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi bagian dari catatan penting di dalam pendidikan adalah bahwa pendidikan yang efektif itu ketika kemudian mampu menjadikan yang dididik tadi itu takut kepada Allah, bukan takut pada hukuman, bukan takut sama guru, bukan takut sama orang tua.
Sedangkan kita ini apalagi yang sudah mulai putih jenggotnya itu kan, kita pernah hidup di masa di mana ya hukuman itu menjadi pengendali suasana. Di kelas itu pengendaliannya dengan hukuman, ya kan? Lagi belajar ada yang ngobrol di belakang, tahu-tahu klotak, penghapus terbang. Misalnya, kan gitu. Ya, tahu-tahu ceplak, mistar melayang gitu misalnya, kan gitu. Ya. Tapi dulu walaupun begitu, Pak, pulang-pulang kepala benjol pun ya diem aja dulu. Ya. Pulang-pulang benjol kepala kena penghapus dari gurunya itu. Dulu kan penghapusnya kayu itu, Pak. Kayu dilapisi karpet itu kan untuk menghapus itu ya. Masih kapur apa namanya? Kapur tulis itu ya, Pak. Yang kalau dihapus itu debunya kemana-mana itu ya. Yang kadang-kadang papan tulisnya bolong juga lagi. Ya, itu dulu kalau kemudian pulang ke rumah itu nggak berani ngadu sama orang tua. Kenapa? Kalau ngadu sama orang tua hukumannya jadi double. Di sekolah udah dihukum, di rumah dipukulin lagi, gitu kan? Entah diikat di pohon pisang belakang rumah, ya kan? Entah kemudian dipukul pakai sapu, gitu kan? Ya, lah anak sekarang anaknya yang ditegur, orang tuanya yang lapor polisi. Ya. Ini juga penting untuk jadi perhatian kita bahwa memang hukuman itu diperbolehkan di dalam Islam, tapi bukan untuk digunakan sebagai alat sehari-hari. Ya. Makanya perintah Nabi di dalam hadis ini juga ta'liq, menggantungkan saja, untuk menunjukkan sebagai, untuk mempertontonkan cambuk tadi saja fungsinya. Ya. Sebagai pengingat bagi siapapun yang melihatnya, bukan untuk digunakan. Ya. Bahkan kalaupun harus menghukum pun juga ada takaran dan ukurannya. Yang hukuman itu tidak menyakiti, sama seperti terkait dengan memukul istri yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhun. Yang istri yang engkau takutkan nusyus mereka itu, maka nasihatilah. Kalau nasihat enggak mempan, pisahlah ranjang mereka, ya. Kalau kemudian pisah ranjang juga enggak mempan, pukullah. Tapi jenengan tahu tafsirnya dipukulnya istri itu dengan apa? Disebutkan nanti di dalam tafsirnya dipukul itu, ya. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib itu dipukul dengan kayu siwak, Pak. Bukan gagang sapu, ya. Bukan gagang pel-pelan, itu bukan, ya. Dipukulnya pakai kayu siwak. Ya, kayu siwak itu cuma sepanjang itulah kayu siwak itu. Gedenya cuma segitu-gitulah. Kira-kira sakit enggak? Karena memang ya enggak sakit, memang tujuannya bukan untuk menyakiti. Makanya dalam memukul itu juga nanti Nabi memberikan aturan bidzarbin ghairu mubarrihin, dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Kalau dipukulnya pakai kayu siwak, insya Allah enggak meninggalkan bekas, Pak. Ya. Yang meninggalkan bekas itu kayu siwak yang diikatkan pada gagang sapu tadi itu untuk mukul, nah itu yang bekas. Kalau kayu siwaknya enggak akan meninggalkan bekas. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wadribuhunna itu, dan pukullah istrimu itu dengan bantal. Maka hati-hati ini yang suka mengangkat tangan kepada istri, segera minta maaf. Ya, bertaubat kepada Allah, minta maaf kepada istrinya. Apalagi kalau mukulnya di bagian wajah. Nabi sangat murka kepada mereka yang memukul di bagian wajah. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian. Sampai Nabi berwasiat, astausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbaik-baik kepada para wanita. Entah itu istri kita, entah itu anak perempuan kita, entah itu saudara perempuan kita, entah itu ibu kita.
yang Nabi secara umum memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka semua. Jangan kemudian menganggap remeh urusan memperlakukan wanita itu. Betul kita laki-laki memang Allah muliakan, Allah tinggikan dibandingkan para wanita. Tapi Nabi perintahkan kita untuk memperlakukan wanita itu secara baik, mengistimewakan mereka, memuliakan mereka, sebagaimana yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi kita. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian kita. Salah satu bentuk memuliakan wanita itu adalah dengan bersikap baik kepada mereka. Tidak menyentuh wanita kecuali yang halal bagi kita saja, yaitu istri kita atau mahram kita. Itu bentuk memuliakan wanita. Artinya kalau suka salaman sama wanita itu bermasalah itu. Itu bukan memuliakan wanita itu. Ini penting untuk jadi perhatian. Saking memuliakannya Islam terhadap wanita itu menganjurkan kita untuk tidak berjabat tangan kecuali dengan yang halal bagi kita untuk berjabat tangan. Entah dia mahram kita atau istri kita. Selain itu tidak boleh, Pak. Itu bentuk memuliakan wanita itu sampai seperti itu. Artinya menyentuh saja enggak, apalagi memperlakukan dia dengan tidak baik. Itu bentuk pemuliaan terhadap wanita sampai seperti itu. Gitu. Dan ini bagian dari yang penting untuk dicamkan oleh setiap orang yang beriman. Bagaimana kemudian mendidik keluarga, mendidik anak-anak, itu semuanya ada aturannya. Bagaimana mendidik anak laki-laki, bagaimana mendidik anak perempuan. Nabi juga mengajarkan itu kepada kita. Ya. Karena Allah ciptakan mereka berbeda, maka mendidik mereka juga berbeda, tidak bisa disamakan. Gitu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk jadi perhatian. Contohnya sederhana, kayak misalnya mendidik anak perempuan itu jangan sering memberikan pilihan, ya, langsung tunjukkan, ya, misalnya pakai baju yang hitam, misalnya. Atau pakai baju yang panjang, jangan kasih pilihan. Walaupun sesekali boleh dikasih pilihan. Dalam rangka apa? Mengajarkan kepada mereka tentang ketaatan. Karena Allah menyebut wanita yang solihah itu adalah fasolihatu qanitat. Wanita solihah itu adalah wanita yang taat. Bahkan Umar bin Khattab pernah menyebutkan, janganlah kalian memakaikan pakaian-pakaian yang bagus kepada anak-anak perempuan kalian, kepada perempuan-perempuan kalian itu, entah istri, entah anak, entah saudara perempuan. Supaya apa? Supaya mereka enggak suka keluar rumah. Karena kalau pakaiannya bagus, ya, nanti jadi sering keluar rumah. Itu sampai kata Umar seperti itu. Dalam rangka untuk menjaga mereka dari fitnah. Tapi berbeda dengan mendidik anak laki-laki. Anak laki-laki itu harus dilatih mengambil keputusan dari sejak masih dini. Selalu berikan pilihan kepada mereka, walaupun sesekali memang harus ditegaskan. Pakai yang itu, gitu. Sedangkan kebanyakan kita ini jadi orang tua kalau sama perempuan suruh milih terus, tapi kalau sama anak laki-laki kayak militer, gitu kan? Ini yang kebalik-balik sebenarnya. Karena laki-laki itu dilatih untuk mengambil keputusan. Sedangkan wanita itu bagaimana dia dilatih untuk taat. Dan ini bagian dari yang kemudian menjadi salah satu contoh. Meskipun bukan hanya ini saja metode di dalam pendidikan di dalam Islam. Ada banyak sekali metode pendidikan. Di dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim, Rasul Sang Guru, itu nanti banyak disebutkan metode-metode Nabi di dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Di dalam Al-Manhaj At-Tarbawi fi tarbiyat, Al-Manhaj An-Nabawi fi tarbiyatil aulad, itu juga bagian dari kitab yang membahas tentang bagaimana cara mendidik anak.
Atfalul muslimin kaifa rabbahumun nabiyul amin, itu juga nanti kitab yang membahas tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik, dan begitu seterusnya. Ada banyak cara, ada banyak metode yang semuanya diajarkan Islam kepada kita, tanpa perlu study tour ke Finlandia, tanpa perlu study tour ke Jepang, tanpa perlu study tour ke Cina. Walaupun juga kalau mau study tour juga nggak dilarang kalau enek duite. Kalau nggak ada duitnya nggak usah memaksakan. Wong kita belajar dari Islam saja itu sudah cukup sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang sedikit ini, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita untuk terus memperbaiki diri kita, karena kita nanti masing-masing akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.